JJF, jalan-jalan ke museum, usut sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang terhormat Ibu Vero selaku guru mapel sejarah kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video mengenai beberapa museum yang akan kami jelajahi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Septiana Dinda Putri, absen 32. Saya Naila Rahma Maulida dari absen 28. Saya Deskanjeli Putri dari absen 8. Saya Nada Wilyamanda dari absen 27. Saya Aulida Rosita dari absen 4. Saya Muhammad Fabianto dari absen 26. Simak videonya ya guys. Selamat menonton. Jangan digontal tuh di teman Naila, mukanya kocak. Lihat nih. Lihat nih. Nih dek. Tuh dek. Wih gila sih ya. Pasti dek. Dek. Ada di sini. Pasti jatuh dek. Pastel kok meledak HP-nya. Sia adalah tugas. Tugu Proklamasi adalah tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah kali. Tugu Proklamasi adalah tugu peringatan proklamasi Republik Indonesia yang berdiri di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Taman tersebut berlokasi di bekas kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah yang menjadi lokasi pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kini sudah dihancurkan sejak 1960. Kakak, aku kasih duit 100.000 kalau bisa jelasin Taman Proklamasi ini. Apa nih? Lama. Nah, jadi Taman Proklamasi ini berkediaman di Rumah Soekarno, dan di titik inilah teras Rumah Soekarno, dan juga Soekarno membaca teks naskah proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan di sini juga mereka berdua membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mana duitnya? Tiang ini dibangun setinggi 17 meter yang dimana 17 Agustus itu merupakan tanggal kemerdekaan kita. Di atas ini yang merupakan ada lambang kilat yang merupakan simbol bahwa proklamasi direncanakan secara mendadak. Nah, di sini ada Kebiasaan di sini. Nah, di sini ada patung Soekarno dan Hatta yang berdiri tegak dan saling berdampingan. Sebelum monumen ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1980, sempat digelar sayembara patung proklamator, dan salah satu pemenangnya adalah Nyoman Nuarta yang saat itu masih berstatus menjadi mahasiswa ITB. Nah, Nyoman Nuarta benar-benar mempelajari karakter dia proklamator tersebut dari masa ke masa. Dari gesturnya, sikapnya, bahkan pakaiannya juga dipelajari loh. Untuk keseluruhan desain momen ini juga sebenarnya gabungan dari seniman-seniman berbakat lainnya, dan setiap detail yang dirancang selalu memiliki maknanya tersendiri. Nah, patung proklamator dibuat dari lempengan, perunggu, dan beratnya masing-masing 1.200 kg. Nah, jadi di sini aku berdiri di tugu peringatan 1 tahun.
Nah, jadi di sini ada tugu peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia yang dibangun sebagai peringatan ulang tahun Indonesia yang pertama, yaitu pada tahun 1946. Nah, tugu ini pertama kali adalah tugu pertama yang dibangun di Taman Proklamasi ini, dan letaknya itu ada di pojok kanan sebelah monumen atau Monumen Soekarno-Hatta. Landscape please, landscape videonya. Lu nanti kalau misalkan hujan lu udah sendiri ya, gue sendiri udah berjalan pakai payung. Gue ada Almet. Anti panas bos. Ayo deh bikin video yuk. Yang stres ini. Bi, ya buat malu. Kita lagi ada di Jalan Surabaya. Apa sih, Bi? Nah, teman-teman, sekarang kita ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ya, tunggu video kita berikutnya ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini adalah ruangan yang menjadi saksi bisu peristiwa pertama kemerdekaan Indonesia, yang dimana pada saat itu ada peristiwa Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima baik oleh Tadashi Maeda. Kemudian mereka duduk di ruangan ini dan mereka menjelaskan bahwa akan diadakannya pertemuan untuk membahas persiapan kemerdekaan. Nah, menjelang dini hari pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk di meja makan mengitari meja makan panjang. Bung Karno membuat draft naskah proklamasi kemerdekaan, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menuangkan usulan pikirannya secara lisan. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani BM Diah mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Nah, selanjutnya di sini ada pengesahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke Serambi Muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu, beliau bertanya pada para hadirin setuju atau tidaknya terhadap rumusan itu. Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pertanyaan oleh Bung Karno. Benar-benar saudara setuju? Jawabannya adalah sama, yaitu setuju. Oke, selanjutnya itu ada kemudian setempat timbul tentangan pendapat mengenai siapa yang akan mendatangi naskah proklamasi tersebut. Akhirnya kami maju ke muka dengan suara lantang mengatakan, bukan kita semua yang hadir di sini harus mendatangi naskah. Cukup 2 orang saja mendatanginya atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Usul itu pun diterima hadirin dengan tepuk tangan dan berseri. Kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Oke, di sini ada para tokoh yang hadir dalam pengesahan naskah proklamasi. Yang pertama ada Yer Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Dr. Muhammad Amir, Dr. Pointaran Ngatoat Mojo, Mr. I. Goistik Ketut Puja, yang kedua ada Mr. Abdus Abbas, yang ke-8 ada Iwa Kusuma Sumantri, yang ke-9 ada Mr. Johanis Latoe Hari, yang ke-10 ada Ki Bagos Haji Hadi Boys Soemo, yang ke-11 ada Mr. Muhammad Hasan, yang ke-12 ada Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga
ke-13 ada R. Otto Iskandar Dinata, yang ke-14 Dr. KRT Rajiman Wetyo Diningrat, yang ke-15 Mr. Sutarjo Karoto Hadi Kusumo, yang ke-16 adalah Profesor Dr. R. Supomo, yang ke-17 adalah R. Sukarjo Wirjo Pranoto, yang ke-18 ada Dr. GSSJ Ratulangit, yang ke-19 ada BM Dia, yang 20 ada Soekarni Karoto di Wirjo, yang ke-21 ada Khairul Saleh, yang ke-22 Sayuti Melik, 23 Anas Abdul Hamidan, yang 24 Andi Pangerang, 25 RM Abi Kusno, yang ke-26 adalah DR Samsi Sastrowidarjo. Tokoh yang tidak ada di dalam foto yang pertama ada Andi Sultan Daegraja, yang kedua adalah Samun Bakri, yang ketiga adalah Sodiro. Nah, yang bisa teman-teman lihat sekarang, ini ada naskah hasil ketikan Sayuti Melik yang sebelumnya sudah ditulis tangan oleh Soekarno, dan tulisan tangan tersebut kemudian dibuang oleh Soekarno karena ia menganggapnya tidak penting, kemudian dipungut lagi atau diambil lagi oleh Muhammadiyah dan kemudian disimpan oleh negara saat ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo semuanya, jadi pada saat ini kita lagi ada di Museum Fathahillah. Ayo simak video kita selanjutnya. Nah, di sini ada sumur. Sumur ini untuk diminum para tahanan. Kalau para tahanan Nah, di sini ada sumur. Sumur ini berguna untuk minumnya para minum air tersebut, maka tahanan tersebut harus minum air seni. Jangan dimatiin. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu batu batanya berwarna merah karena dikirim atau diimpor sendiri dari Belanda. Kalau misalnya milik Indonesia itu biasanya batu batanya warna kuning. Kita belum perkenalan. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada timeline Batavia menjadi Jakarta. Pada tanggal 8 Agustus 1942, Batavia diubah menjadi Jakarta Tobetsushi oleh pemerintah militer Jepang. Kemudian pada tanggal 24 Maret 1950, nama Batavia atau Jakarta diganti menjadi Kota Praja Jakarta. Lalu pada tahun 1999, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Nah, Jakarta mengalami urbanisasi dan ledakan karena banyak orang luar daerah yang merantau ke Jakarta karena Jakarta adalah ibu kota yang maju. Nah, di sini merupakan identitas Jakarta pada masa kini. Yang pertama ada Monas, Bundaran HI, Bioskop Metropolitan, maupun Kali Ciliwung di Jalan Gunung Salihara. Nah, di sini ada peta-peta Jakarta yang pada zaman dahulu dan yang namanya itu Batavia. Yang pertama itu ada 1682, yang kedua ada 1744, dan yang ketiga ada 1914.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah potret-potret pada masa penjajahan kolonial Belanda, yang dimana salah satunya pada foto potret di atas, yaitu terjadinya perilaku diskriminasi antara perempuan, yang dimana perempuan dijadikan budak. Dan yang kedua itu ada foto seorang laki-laki Makassar dan istrinya di Batavia. Nah, di situ menunjukkan bahwa ada banyak sekali orang yang merantau dari luar daerah ke Jakarta. Toko Merah awalnya adalah dibangun sebagai kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dibangun sejak 1730 Masehi oleh Gustav William Baron van Imhoff yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris II Hoge Regaring merangkap watar fiskal. Toko Merah menyimpan sejarah kelam yang pernah dapat pembantaian orang-orang Tionghoa oleh tentara VOC atas pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda. Pada 1740, tragedi pada 13 hari itu menewaskan 20.004 orang Tionghoa. Karena banyaknya korban pembunuhan, tempat tersebut merah dan dengan darah. Sebagian orang percaya penamaan Toko Merah merujuk pada kasus tersebut. Versi lain menyebutkan bahwa Toko Merah merujuk pada bangunan tersebut yang berwarna merah.